Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Si Danot. Di video hari ini, aku akan ceritakan kepada kalian kisah nyata seorang penjual bakso yang pembelinya itu seorang hantu wanita. Saya harap kalian menontonnya sampai selesai agar kalian mengerti bagaimana jalan ceritanya. Cerita dimulai. Jadi di sini saya mengangkat sebuah cerita kisah nyata dari seorang tukang bakso yang bernama Bapak Supeno. Yaitu Bapak Supeno ini yaitu seorang tukang bakso keliling yang pakai gerobak, keliling gerobak sambil jalan kaki, yaitu tepatnya di daerah Jakarta Timur. Ada yang orang Jakarta Timur sini? Pasti tahu cerita ini. Kejadian ini sekitar 6 tahun yang lalu dan ini kisah nyata dialami oleh Bapak Supeno. Ceritanya itu ya, pada malam hari tumben-tumbennya dagangan Bapak Supeno ini itu sepi banget. Tetapi beliau masih saja keliling-keliling di daerah Jakarta Timur untuk menemukan pembelinya. Dan Bapak Supeno ini berharap ada yang membeli karena baksonya itu masih banyak dan tidak seperti biasanya sepi begini. Jadi beliau itu tetap keliling-keliling menjajakan jualannya, menjajakan dagangannya dengan gerobaknya itu. Ya pasti kalian tahu bagaimana cara seorang tukang bakso yang memakai gerobak itu menjajakan jualannya. Jadi dia jualan pakai gerobak didorong sambil membunyikan kentongannya, teng teng teng. Pasti kalian sering mendengarnya, orang-orang Jakarta biasa seperti itu. Ini lokasinya kalau nggak salah itu katanya di Jakarta Timur kejadiannya. Jadi setelah Bapak itu keliling guys ya, keliling sambil membunyikan kentongannya, akhirnya Bapak itu tibalah di pertigaan, simpang pertigaan. Dan Bapak itu bingung, dia mau belok kiri, belok kanan, atau terus aja. Dan dia melihat simpang itu sangat sepi, kiri sepi, kanan sepi, lurus juga sepi guys. Karena di saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat atau setengah 11 malam guys. Tapi Bapak itu tetap menjajakan dagangan baksonya karena masih sangat banyak sekali baksonya, belum laku-laku, belum habis ya. Jadi tibalah di simpang pertigaan tadi, Bapak itu masih bimbang mau belok kiri, belok kanan atau lurus. Ketiga simpang itu tetap sepi, jadi dia bimbang. Dia membelokkan gerobaknya itu ke arah jalan kanan tadi, padahal sepi juga, kiri juga sepi, lurus sepi, kanan juga sepi. Tapi beliau lebih memilih arah kanan. Didorongnya lah gerobak tersebut sambil membunyikan gentongannya. Setelah beliau belok kanan tadi ya, sambil membunyikan gentongannya, baru sekitar 2 rumah dia lewati, ada yang memanggil dia, seorang wanita berbaju putih, tidak terlalu tua, memanggil untuk membeli bakso. Bang, pilih bakso katanya. Jadi seorang wanita itu berada di depan pagar rumah yang ketiga. Jadi Bapak itu sudah melewati 2 rumah, dan rumah yang ketiga ada seorang wanita di depan pagar itu memanggil baksonya, memanggil beliau Pak Supeno ya. Dan dia berkata, "Bang, baksonya 1." Setelah itu dia masuk kembali ke dalam pagar. Yang dikira Bapak itu adalah rumahnya. Dan tidak berlama-lama Bapak Supeno tersebut langsung menyiapkan bakso tersebut, langsung dibuat 1 mangkok ya, langsung diracik bumbunya. Dan dia tidak melihat ibu itu lagi ya. Dan setelah bakso itu selesai dibuat oleh Bapak Supeno, Bapak itu langsung mengantar ke arah rumahnya tadi. Tapi Bapak itu heran, loh
ibu itu tadi depan pagar, tapi tadi tidak ada suara untuk membuka pintu. Tapi Bapak Supono itu tidak mendengar suara pagar dibuka, tidak mendengar suara engselnya dibuka, dan Bapak itu sangat heran sekali di situ. Tetapi Bapak Supono itu tidak berpikir aneh-aneh kepada ibu itu ya, kepada seorang pembeli bakso tadi ya. Bapak Supono itu tetap mengetok pagarnya tadi, mengetok tok 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 tok, "Bu, baksonya tadi," gitu. "Tok tok tok tok, Bu, baksonya sudah selesai," katanya. Tidak ada sautan dari dalam. Karena tidak ada sautan dari dalam, Bapak Supono tersebut langsung membuka pagarnya sendiri. Ternyata pagarnya tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam sambil membawa bakso yang dipesan ibu tadi, setelah itu dia jalan ke depan lagi, jalan ke depan dan mengetuk pintu rumahnya. Tok 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 tok. "Ibu, baksonya sudah selesai," kata dia. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Setelah sekitar 3 menit dia mengetok, akhirnya terdengar suara kaki jalan ke arah dia. Dan Bapak Supono itu mengira itu adalah ibu yang tadi yang membeli baksonya, yang memesan baksonya tadi. Ada seorang wanita muda yang membuka pintu tadi. Setelah dibuka, "Ada apa, Mas?" kata yang punya rumah tadi. "Mbaknya tadi mesen bakso," kata dia ya. Dan ibu muda tadi mengatakan, "Kami tidak ada mesen bakso." Dan Bapak Supono tersebut sangat heran dan dia mengatakan, "Tadi ada ibu-ibu manggil saya dan memesan bakso saya. Dan dia masuk ke dalam rumah ini," kata Bapak Supono tadi, guys. Dan yang punya rumah mengatakan, "Kami hanya tinggal 3 orang di sini. Saya, suami saya, dan anak saya 1. Tidak ada ibu-ibu," kata yang punya rumah itu tadi, guys. Dan Bapak Supono belum berpikiran apa-apa, guys. Dan dia tetap mengatakan, "Iya, tadi memang ada yang mesan bakso saya lalu masuk ke dalam rumah ibu," kata dia. Dan tiba-tiba, guys, suami dari ibu muda ini keluar menyampiri Bapak Supono penjual bakso tadi. Suami ibu itu ngomong, "Ada apa ini ribut-ribut?" Dan istrinya mengatakan, "Ini, Pak, kita kan gak ada pesan bakso, tapi kenapa diantar bakso?" kata si istri tadi. Dan si suami ibu tadi mengatakan, "Yaudah gitu aja kok repot, pesan 1 lagi baksonya," kata si suami tadi. "Buat istri saya 1 lagi ya." Dan akhirnya bapak itu membuat bakso 1 lagi. Setelah selesai dibuatkan bakso 1 lagi untuk istrinya, bapak itu langsung kembali ke rumahnya tadi. Yang tadinya 1 mangkok jadi 2 mangkok. Setelah Bapak Supono selesai membuat bakso 1 lagi dan diantarnya lah kepada istrinya tadi, ini baksonya 1 lagi, Bu," katanya. Dan si suaminya ini makan bakso di situ di teras rumahnya ya. Dan memanggil Bapak Supono tadi untuk duduk di sebelahnya. "Pak, duduk sini aja, Pak, sambil cerita-cerita," gitulah ya, guys. Jadi mereka itu saling cerita-cerita. Bapak suaminya tadi, suami ibu muda tadi, mengajak Bapak Supono untuk cerita-cerita di teras sambil makan bakso. Dan sambil makan bakso, suami ibu muda tadi bertanya ini, guys. Sambil makan dia kan, "Apa benar, Pak, tadi memang ada yang pesan bakso sama Bapak?" Dan Bapak Supono mengatakan, "Iya, Pak, memang benar tadi ada ibu-ibu pesan bakso sama saya 1. Terus dia langsung masuk ke dalam rumah. Tapi saya heran kenapa dia masuk tadi rumah tidak dengar suara pintu dibuka atau pagar rumah dibuka. Karena saya tidak melihat beliau masuk. Saya tadi membuat baksonya, jadi tidak melihat. Saya menoleh ke belakang, langsung gak ada. Dan dia juga melihat tadi masuk ke dalam arah dalam rumah Bapak," kata si Bapak Supono tadi. Dan suami ibu itu menanyakan, "Ciri-cirinya bagaimana, ciri-ciri ibu yang membeli bakso sama Bapak tadi?" kata dia. Kemudian Bapak Supono tadi mengatakan ibunya tidak terlalu tua, pakai baju panjang putih,
dan rambutnya agak panjang Pak, kata Bapak Supono kepada si suami tadi guys. Dan akhirnya suami ibu muda tadi mengatakan, emang benar Pak, karena banyak sekali orang yang pernah melihat ibu itu yang seperti ciri-ciri Bapak bilang tadi masuk ke dalam rumah ini, tetapi kami yang tinggal di sini tidak pernah melihat beliau, kata si suami tadi. Dan spontan guys ya, Bapak Supono tersebut sangat terkejut dan dia sangat heran siapa yang dilihatnya tadi. Setelah Bapak Supono ketakutan, dan akhirnya suami ibu tadi itu menenangkan Bapak itu. Sudah Pak, jangan takut, itu baik, kata Bapak suami tadi ya, kata suami ibu muda tadi. Dan akhirnya dikasihlah uangnya tadi, dibayar. Setelah dibayar, akhirnya Bapak Supono itu buru-buru langsung pulang ke rumah. Jadi ini cerita nyata guys ya, ini memang benar adanya, cerita ini tidak asal-asalan. Ini memang cerita nyata dari Bapak Supono, seorang tukang bakso, yang konon katanya banyak sekali kejadian seperti ini yang dialami oleh tukang-tukang bakso keliling yang pakai gerobak itu ya, yang didorong, yang pakai gentongan teng teng teng, yang biasa jualan malam-malam. Itu sangat banyak sekali katanya. Kejadian seperti ini tuh sangat banyak. Jadi intinya kita kemanapun kita jalan, kita tuh harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu dilindungi, diridhoi, dimanapun kita berada, tetap dijaga dari hal-hal yang gaib ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, dengan cerita-cerita saya, silakan diklik tombol subscribe, karena ada cerita-cerita horor menarik lainnya di video berikutnya. Stay terus, salam horor.